Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Masih dengan saya Rita. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman 5 ide menu makan siang sehat untuk diet kenyang dan diet kolesterol. Nah, apa saja menunya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menu diet kolesterol dan diet kenyang ini yang pertama, ini pengganti nasinya saya menggunakan nasi barley atau jali-jali. Ini yang sudah saya masak. Jadi teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini bagaimana cara memasak nasi barley. Berikutnya yang kedua, di sini proteinnya kita dapat dari ikan tuna yang dipanggang, bukan digoreng, karena kolesterol itu sangat tidak disarankan digoreng. Jadi ini dipanggang tanpa minyak, bumbunya dimarinasi dengan jeruk nipis dan lada putih. Teman-teman bisa melihat link yang ada di atas ini bagaimana cara memanggang ikan tuna tanpa minyak yang sangat bagus untuk diet kolesterol. Berikutnya ada sayur bening yang terdiri dari sawi dan toge. Nah, di sini saya tambahkan bawang merah dan bawang putih. Kalau teman-teman suka dan sanggup, itu bagus menambahkan lebih banyak bawang putih. Saya masukkan 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah tanpa garam dan penyedap pastinya. Jadi hanya air putih saja untuk merebus sebentar. Berikutnya di sini ada sambal. Ini sambal terong Belanda yang sangat bagus untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, bahannya cuma 3, kurma, terong Belanda, dan cabai rawit. Teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini bagaimana cara membuat sambal terong Belanda untuk diet kolesterol. Ini semua daftar menu yang kita gunakan untuk diet kenyang dan diet kolesterol. Pastinya ini sangat bagus ya, karena tidak menggunakan garam, penyedap, tidak menggunakan minyak, tinggi serat, ada protein. Jadi sangat bagus untuk yang diet kolesterol dan diet kenyang. Ini sangat mengenyangkan untuk kita makan di siang hari, walaupun tidak menggunakan nasi, kita mengganti dengan barley atau jali-jali. Nah, ini juga sangat tinggi serat dan sangat disarankan untuk dikonsumsi oleh yang sedang melakukan diet kolesterol dan diet kenyang. Sekarang saya mau coba rasa dari menu makan siang diet kolesterol dan diet kenyang ini. Yang pertama saya akan tambahkan sayur ke dalam piring barley. Ini ada sayuran. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Berikutnya saya akan tambahkan sambal. Nah, berikutnya saya akan tambahkan ikan. Ini sebagai protein dari ikannya ya. Nah, ini yang akan saya makan. Nah, saya sekarang mau makan barley dan sayuran. Nih lebih enaknya dicocol seperti ini, sayuran, sambal, terus masukkan ke barleynya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perpaduannya sangat pas ya, saya suka. Walaupun tanpa garam, sayurannya tanpa garam sama sekali, ini juga tanpa garam, tetapi perpaduan antara terong Belanda dan sambal ini, sambal terong Belanda dan sayuran ini sangat enak. Tambah lagi ada kenyal-kenyal dari barleynya. Sekarang saya mau makan ikan tuna panggang. Ini masak tanpa minyak ya, jadi dipanggang. Kita tambahkan juga sambalnya. Jadi sambal ini bisa untuk protein dan untuk sayuran, dua-duanya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga enak rasanya menggunakan ikan dengan sambal terong Belanda. Jadi perpaduannya ini sangat pas dan sangat mengenyangkan pastinya. Dengan menu sepiring ini saja, ini sudah bikin kita kenyang untuk makan siang yang sehat untuk diet kolesterol dan diet kenyang. Bubur jali-jali. Kalau di Indonesia sering dikenal dengan jali-jali, kalau di luar itu barley. Nah, ada juga yang menyebutnya barley. Ini adalah
salah satu biji-bijian terbaik yang Rasulullah itu sangat suka. Seperti di salah satu hadis, ini hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah jika keluarganya terkena demam, beliau memerintahkan agar mereka dibuatkan sup dari barley. Kandungan yang terdapat pada biji barley ini, yang pertama ada karbohidrat, ada protein, asam amino, asam lemak, serat, vitamin, beta-glukan, mineral, enzim pencernaan. Nah, ini sangat bagus karena tinggi serat, jadi sangat bagus untuk pencernaan kita. Selain itu, dia juga sangat bermanfaat untuk menaikkan tekanan darah bagi yang darah rendah gitu ya. Barley ini bisa dibuat dengan berbagai macam olahan. Nah, sekarang kita akan coba buat bubur. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Pertama ada barley atau jali-jalinya. Ini jali-jalinya sebanyak 5 genggam saya yang sudah saya rendam semalaman. Nah, bagaimana cara proses perendamannya? Simak video ini ya. Ini jali-jali yang saya sudah cuci dan direndam selama semalaman. Nah, jumlah jali-jali yang saya gunakan ini sebanyak 5 genggam saya. Jadi ukurannya menggunakan tangan kita masing-masing 5 genggam. Kita cuci sampai bersih dan kita rendam selama semalaman tanpa tambahan apapun. Jadi cuman ada jali-jali dan air putih biasa itu. Nah, itu adalah cara merendam barley atau jali-jalinya. Ini yang sudah saya rendam semalaman. Jadi dia sudah mengembang ya. Mungkin teman-teman pernah rendam kacang kedelai. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama kita rendam itu kan masih agak sedikit kempes. Jadi ini kalau ini sudah mengembang dan ini sudah kenyal-kenyal kalau kita pegang gitu. Kalau misalnya sebelum kita rendam, teksturnya lebih keras dan lebih kecil daripada ukuran yang sekarang. Setelah kita rendam semalaman nih, dibilas saja sekali atau 2 kali gitu ya. Terus kita tiriskan jadi seperti ini. Ini bahan yang pertama. Berikutnya, karena ini buburnya nanti semuanya real food gitu ya, jadi saya akan tambahkan santan. Nah, santan itu dari kelapa parut dan nanti akan saya peras dengan air hangat untuk kita jadikan pemanis di sini dan gurih juga. Selain dari kelapa, kita juga memberikan rasa manis itu dari seli kurma. Seli kurmanya ini 3 sendok makan. Berikutnya ada daun pandan sebagai pewangi pada saat kita proses masak barley atau jali-jalinya. Satu lagi itu air putih sekitar 250 ml untuk merebus jali-jalinya. Sekarang kita akan ke dapur untuk memasak jali-jalinya dulu. Tips membuat bubur jali-jali ini, pastikan dulu ini airnya sudah mendidih, baru kita masukkan jali-jalinya. Ini saya kecilin sedikit ya, biar nggak terlalu nyemplung. Nah, jadi kita masukkan jali-jalinya. Nah, supaya ini wangi, kita masukkan daun pandan secukupnya, sesuai kebutuhan aja. Ini saya taruhnya lebih banyak supaya lebih wangi. Nah, kalau udah masuk semua, kita besarkan lagi apinya. Apinya ini sedang aja. Nah, tips berikutnya, untuk membuat bubur ini harus diaduk-aduk terus. Nah, supaya matangnya merata di keseluruhan jali-jalinya. Ini diaduk terus sampai menjadi bubur. Nah, ini setelah kita aduk-aduk selama kurang lebih 20 menit. Jadi kalau misalnya kita udah aduk-aduk seperti ini, udah nyampe kering, belum juga matang gitu ya, itu boleh ditambahkan air lagi sekitar 100 ml sampai kering lagi seperti ini untuk mematangkan. Mungkin ada beberapa bagian yang belum matang. Nah, tapi ini udah matang, jadi kalau misalnya udah kering seperti ini, kita akan tambahkan seli kurma. Tadi kita ada seli kurma 3 sendok makan. Untuk manisnya ini sesuai kebutuhan masing-masing ya. Kalau mau lebih manis berarti lebih banyak. Kalau saya rasa 3 sendok makan ini udah cukup. Nah, kita aduk-aduk aja. Ini menggunakan api yang sangat kecil ya. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa matikan kompor. Kita aduk-aduk sampai kurmanya ini tercampur rata ke dalam jali-jalinya. Ini dalam keadaan kompornya sudah dimatikan ya. Kita akan tambahkan santan. Nah, tadi kelapa tua yang sudah diparut saya peras dengan air hangat. Perasan pertama yang kita ambil sekitar 100 ml.
ya, jadi sangat kental. Kalau teman-teman nggak mau pakai santan, bisa juga menggunakan susu almond ataupun susu kambing murni juga bisa, sesuai selera yang teman-teman suka juga gitu ya, susunya apa. Nah, ini kalau sudah tercampur rata semuanya, koreksi rasa dan sudah bisa kita hidangkan untuk dinikmati. Bubur jali-jali yang sudah kita rebus tadi selama 20 menit lebih, ini sudah kita sajikan juga. Tadi kita tambahkan santan, itu santan mentah ya, tidak kita masak, dan kita tambahkan pun pada saat kompornya sudah mati itu, dengan syarat perasnya dengan air hangat. Saya tidak sarankan menggunakan santan yang dalam kemasan karena itu kan sudah ada pengawetnya, jadi kita peras sendiri supaya murni gitu. Pemanisnya ini kita gunakan dari kelapa itu atau dari santan sendiri sudah manis, tambah lagi dari selai kurma, ini juga sangat mendominasi manis di sini ya. Nah, tanpa garam sama sekali, jadi semuanya rasa alami dari bahan-bahan yang kita gunakan. Sekarang saya mau coba rasa dulu bubur jali-jalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teksturnya padat ya, karena kita gunakan santan kental, terus buburnya pun sampai kering, jadinya kenyal-kenyal. Kalau mau lebih kental lagi, teman-teman boleh tambahkan singkong parut pada saat proses memasak jali-jalinya gitu ya, jadi lebih kental lagi. Ini saya mau coba rasa dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pada saat kita makan itu ada kenyal-kenyalnya, terus kita masih mengunyah gitu, ngunyah dari serat jali-jalinya. Beda dengan bubur dari nasi. Kalau bubur dari nasi itu kita nggak ada yang harus dikunyah lagi karena udah memang cair semuanya gitu ya. Cuman kalau bubur jali-jali ini kita tetap ada yang harus dikunyah dari jali-jalinya. Ini walaupun sudah lembut ya, tetap kita harus mengunyah karena nggak sehalus bubur yang dari nasi. Jadi ini sangat enak kita makan di siang hari atau di pagi hari juga bisa. Kalau misalnya mau tinggi karbohidrat sedikit, ini karbohidratnya karbohidrat kompleks, jadi sangat bagus untuk yang sedang diet. Nah, ini saya udah makan seperempatnya di sini ya. Jadi ini rasanya sangat manis, ada rasa lemaknya juga dari santan tadi. Walaupun kita tidak menggunakan gula, garam, ini sudah ada gurihnya juga, perpaduan dari santan itu sendiri. Kalau saya suka dengan tekstur dari jali-jalinya itu kenyal-kenyal. Jadi makan bubur ini bukan hanya sekedar lewat aja, karena biasanya kalau bubur itu kita pakai pipet pun bisa gitu ya, nelan langsung, nggak harus dikunyah. Kalau ini harus kita kunyah, karena serat inilah yang membuat pencernaan kita itu sehat, dia membersihkan yang ada di dalam usus kita gitu. Ini selain sebagai pencernaan juga karena tinggi karbo juga gitu ya, jadi kita bisa menggunakan jali-jali ini sebagai pengganti nasi bagi yang sedang melakukan diet non nasi ya. Jadi jali-jali ini adalah pilihan paling tepat pengganti nasi putih. Saya akan membuat nasi goreng rendah kalori, rendah kolesterol, tanpa minyak, dan sehat untuk semua yang sedang diet ataupun sedang hidup sehat. Bahan yang pertama ada barley 1 mangkok. Ini barleynya sudah saya masak menggunakan rice cooker. Jadi teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini bagaimana cara memasak barley menggunakan rice cooker. Yang kedua ada edamame, ini 1 genggam saya yang sudah saya rebus dan saya kupas ya. Ada jagung juga segenggam saya, ini yang saya kukus dan sudah dipipil gitu ya. Berikutnya ada nenas yang saya potong dadu, ini yang ada rasa asam manis ya, jadi supaya enak nantinya. Berikutnya ada wortel, wortel ini saya potong dadu dan ini masih mentah, jadi bentuknya agak kecil ya, jadi lebih kecil dari ukuran nenas supaya lebih mudah nanti pada saat kita makan. Berikutnya ada seledri dan daun bawang, bumbunya ada kemiri yang sudah saya ulek ya, jadi sudah ulek sampai halus. Ada lagi bawang merah, bawang putih dan cabai rawit yang sudah saya ulek juga. Berikutnya ada cabai merah yang sudah saya potong atau iris tipis-tipis gitu ya, setipis mungkin.
Yang terakhir ada bawang merah yang disangrai ya, bukan digoreng, jadi tanpa minyak sama sekali. Nah, ini sangat sehat ya. Jadi cara membuat bawang merah sangrai teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas sini. Nah, ini semua bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat nasi goreng sehat ya. Nah, yang pertama kita panaskan dulu teflonnya. Setelah teflonnya panas, kita masukkan bumbu yang pertama, cabai rawit beserta bawang merah, bawang putih. Ini tidak menggunakan minyak ya, jadi kita sangrai seperti ini. Berikutnya kita akan tambahkan kemiri. Nah, ini sambil diaduk-aduk. Karena kita tidak menggunakan minyak, jadi media untuk memasak ini kita tambahkan sedikit air putih. Jadi kita memasak bumbu ini menggunakan air putih. Nah, ini sampai hilang bau langunya. Ya, kalau misalnya masih kurang, kita bisa tambahkan sedikit-sedikit air putih. Sampai bau langu dari bumbu ini hilang. Ini saya tambahkan sedikit lagi. Nah, ini masih ada bau langu sedikit, jadi saya tambahkan lagi sedikit air putihnya. Jadi air putihnya disesuaikan sama bumbu masing-masing ya. Semakin banyak bumbunya, semakin banyak juga air putih yang kita gunakan. Nah, ini kita masak terus sampai matang bumbu-bumbunya. Nah, ini sudah mengering ya airnya dan bumbunya sudah matang. Jadi dikoreksi kalau bumbunya sudah matang seperti ini, kita sudah bisa memasukkan wortel. Nah, setelah memasukkan wortel, karena wortel yang mentah tadi ya, makanya saya masukkan wortel. Berikutnya kita matikan kompornya. Ini dalam posisi kompornya sudah dimatikan, jadi nggak ada lagi proses memasak. Kita akan tambahkan 1 sendok teh minyak zaitun. Jadi minyak zaitun ini bagusnya tidak dimasak, makanya pada saat kompornya sudah dimatikan. Jadi kompornya sudah dimatikan, kita masukkan 1 sendok teh minyak zaitun, 1 sendok teh madu. Nah, setelah itu kita aduk-aduk dulu dengan bumbu tadi, minyak zaitun dan madunya, beserta wortelnya. Lalu kita tambahkan barley. Nah, ini kita masukkan semua barleynya. Ini dalam keadaan kompornya dimatikan ya teman-teman. Jadi kompornya tidak dinyalakan, jadi kita tidak mau masak dengan minyak. Ini hanya mengaduk saja di teflon. Setelah tercampur rata, baru kita tambahkan nanas. Nanas yang sudah dipotong dadu. Berikutnya kita tambahkan jagung. Lalu kita tambahkan edamame. Lalu berikutnya kita tambahkan daun bawang dan seledri beserta cabai merah. Nah, ini opsional ya, cabai merah ini boleh dimasak atau enggak. Ini saya yang mentah, jadi enggak saya tumis tadi di awal. Jadi ini masih mentah. Sekarang kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sudah bisa masukkan ke tempat atau di plating. Nah, ini sudah saya plating nasi goreng rendah kalori dan non kolesterol ini. Nah, saya tambahkan di atasnya bawang sangrai. Terus di sini ada tambahan juga nanas potong, terus tomat cherry yang saya iris tipis-tipis beserta telur untuk kita dapat proteinnya. Telur ini telur rebus ya, jadi tanpa minyak. Nah, untuk yang sedang tinggi kolesterolnya, mungkin ini bisa dikonsumsi yang putihnya saja atau bisa diganti dengan ikan tuna panggang.
udang panggang atau ayam panggang, itu juga bisa. Nah, kalau yang paling sederhananya pakai telur rebus. Nah, saya mau coba rasa nasi goreng rendah kalori dan non kolesterol ini bagaimana rasanya gitu ya. Yang aman untuk diet juga. Ini boleh diaduk atau boleh juga langsung diambil aja bagian atasnya. Nah, di sini sudah ada berbagai macam sayuran, buah, serat, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman kalau sudah pernah nonton video 7 makanan penetral kadar kolesterol, nah seperti link yang ada di atas ini, teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini, apa saja makanan yang untuk menurunkan atau menetralkan kadar kolesterol. Jadi semuanya ada, beberapa hal itu ada di menu nasi goreng ini. Saya mau coba rasa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Jujur, jadi pertama sekali saya baru makan nasi goreng yang versi real food seperti ini ya. Yang pertama nggak terasa minyak. Kalau nasi goreng yang kita makan di luar sana itu pada saat kita menelan itu pasti terasa minyaknya. Yang kedua, ini sangat segar. Perpaduan nanas beserta jagung, terus wortelnya juga masih mentah, jadi ada crunchy-crunchy-nya dari wortel, renyah, gurih juga ada dari kemiri. Nah, tadi kita pakai bumbunya kemiri, terus juga ada rasa pedas, karena saya menggunakan cabai rawit 3 gitu ya. Pedasnya masih cocok di saya, tapi kalau bagi yang nggak suka pedas itu bisa dikurangi, mungkin bisa pakai 1 atau 2 saja cabai rawitnya. Berikutnya saya juga ada merasakan enaknya ini kan ada edamame ya. Jadi perpaduan rasa ada kacang-kacangan, terus ada nanas lagi itu. Jadi sangat cocok dan sangat segar pastinya. Beda dengan kita konsumsi nasi goreng yang umumnya di luar menggunakan minyak. Nah, ini bahkan minyak zaitunnya itu nggak terasa, tapi kita bisa mengambil manfaat dari minyak zaitun. Minyak zaitun ini juga salah satu kolesterol yang baik untuk tubuh kita ya, untuk melawan kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh. Dengan syarat tidak dimasak berlebihan. Nah, tadi kita tidak memasak tapi hanya mencampurkan pada saat kompornya sudah dimatikan yang masih di dalam teflon tadi ya. Satu lagi masih ada rasa gurih dari bawang merah yang disangrai. Jadi kita bisa menikmati bawang merah walaupun tidak digoreng. Dengan cara disangrai, aroma bawangnya itu masih terasa dan gurihnya juga ada pada saat kita kunyah gitu ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah bisa beralih ke nasi goreng versi real food seperti ini yang sehat, rendah kalori, rendah kolesterol atau kolesterol friendly dan sangat cocok untuk yang sedang diet, khususnya diet kenyang karena ini tidak menggunakan garam, gula, dan penyedap. Untuk gurih dan penyedapnya kita ganti dengan menggunakan madu tadi ya, jadi tidak menggunakan penyedap-penyedap yang kurang baik di luar sana gitu ya, menggunakan madu. Jadi kalau mau lebih gurih dan lebih enak bisa tambahkan madunya lebih banyak ataupun mau ditambahkan bubuk almond, kacang almond ataupun kacang mete, itu juga lebih enak. Kita akan membuat nasi liwet. Nah, ini bukan dari beras putih dan beras merah tapi dari jali-jali atau barley. Nah, bagaimana cara membuat nasi liwet barley untuk diet kenyang ini? Simak video ini sampai selesai ya. Bahan yang pertama yang kita siapkan untuk membuat nasi liwet barley atau jali-jali ini, yang pertama ada barley atau jali-jalinya. Nah, ini barley atau jali-jali ini sudah saya rendam selama 3 jam. Boleh 3 jam, boleh juga semalaman gitu ya. Jadi sudah saya rendam 3 jam dan sudah saya bersihkan juga. Nah, ini bahan yang pertama yang kita gunakan untuk nasi liwet ini karena kita tidak menggunakan beras putih ataupun beras merah. Bumbu-bumbunya ada cabai rawit, bawang merah, terus ada serai, ada daun jeruk dan daun salam. Ada juga kacang tanah mentah yang sudah dikupas. Nah, ini kacang tanah ini akan saya haluskan. Biasanya kalau nasi liwet itu dimasak dengan ikan teri yang sudah digoreng. Nah, kita untuk mendapatkan gurihnya itu bukan dari ikan teri tapi dari kacang tanah ini. Kacang tanah ini akan saya tumbuk jadi halus gitu ya, sampai halus. Berikutnya nanti juga ada santan yang diperas sendiri. Itu santan kental ya, jadi santan kental. Kita nggak masak menggunakan santan tapi ada tekniknya supaya ada rasa santannya. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Nasi liwet barley ini akan kita masak di dalam rice cooker. Jadi bukan menggunakan kukusan tapi kita menggunakan rice cooker.
Berikutnya kita tambahkan kacang tanah kupas yang tadi sudah saya haluskan. Sekarang kita tambahkan ke dalam barley-nya. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, berikutnya kita tambahkan air. Nah, ini kita masukkan aja airnya. Jadi seperti kita masak nasi biasa. Kita ukur sesuai dengan kebiasaan ya. Biasanya masak menggunakan rice cooker itu airnya segini ya. Nah, jadi segini, nggak sampai seruas jari, jadi cuman di ujung ini aja gitu ya. Jadi segini airnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan tambahkan daun salam, serai, daun jeruk, dan cabai rawit. Nah, ini kita aduk lagi. Tadi kita punya bawang merah. Nah, ini bawang merahnya tidak kita masukkan sekarang, tapi bawang merahnya kita akan sangrai dulu karena kita tidak ada minyak sama sekali, jadi kita akan sangrai bawang merahnya. Nanti kita akan masukkan pada saat nasi liwet ini sudah matang bersamaan dengan santan. Nasi barley-nya akan kita masak di rice cooker selama beberapa menit. Nah, ini sudah saya tekan tombol cooknya. Nanti kita tunggu sampai matang, pindah ke tombol WAM, baru kita akan lanjutkan prosesnya. Sambil menunggu nasi liwetnya matang, kita sangrai bawang merah seperti ini ya. Bawang merah yang sudah dicincang-cincang kita sangrai sampai berwarna kekuningan, mengeluarkan harum seperti bawang goreng. Saya juga mau memanggang tempe dan tahu. Biasanya nasi liwet itu pasti tidak jauh dari tahu tempe. Jadi tahu tempenya juga saya panggang di sini. Nah, sambil menunggu nasi liwet, kita juga bisa manggang tahu dan tempe. Saya menggunakan Mogen Grill Pan. Nah, ini sudah pernah saya unboxing. Mungkin teman-teman bisa lihat linknya yang ada di atas sini ya. Ini juga saya panggang sampai berwarna kekuningan, seperti kita goreng tempe itu. Nah, ini nasi liwet barley-nya sudah matang, sudah kita masak tadi sekitar 20 menit. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini sudah di posisi warm ya. Nah, ini udah di posisi warm. Sekarang kita cabut colokannya. Nah, ini rice cookernya sudah padam ya. Sekarang kita akan tambahkan santan. Saya udah peras santan dari kelapa tadi. Ini perasan pertama yang masih sangat kental. Terus kita akan tambahkan sedikit jeruk nipis ke dalam santannya. Ini karena kita nggak menggunakan garam, jadi sedikit jeruk nipis. Terus kita aduk-aduk. Nah, sekarang kita akan tambahkan ke dalam nasi liwet barley ini. Oke, sebelum saya tambahkan, saya mau coba rasa dulu. Ini sebelum ditambahkan santan ya, seperti apa rasanya. Ini bulir dari nasi liwet barley. Rasanya baru ada rasa rempah-rempah yang sudah kita masukkan ke dalam nasi liwet yang tadi kita masak. Sekarang kita tambahkan sedikit demi sedikit santannya. Nah, ini sambil diaduk. Ini disesuaikan ya untuk jumlah santannya. Kalau teman-teman mau lembek berarti banyak santannya. Kalau nggak suka terlalu lembek berarti nih yang penting sudah merata aja santannya, semuanya dapat dari semua bulir nasi barley-nya. Nah, ini saya rasa udah cukup karena saya nggak suka terlalu banyak santan. Berikutnya kita akan tambahkan, nah ini saya sudah sangrai udang ebi atau udang kecil yang kita buat untuk terasi, dan sudah sangrai juga bawang merah tadi ya. Kita akan masukkan dua-duanya dan kita akan aduk dengan nasi barley-nya. Nah, ini kita aduk semuanya.
Ini nasi liwetnya sudah tercampur rata dengan ebi dan bawangnya. Sekarang kita tutup lagi rice cookernya sekitar 5-10 menit supaya santan dan ebi beserta bawang aromanya itu menyerap ke nasi liwet barley-nya. Oke, kita tutup dulu rice cookernya 5-10 menit. Nasi liwet barley atau jali-jalinya ini sudah matang, tadi kita masak selama 20 menit. Nah, sekarang kita akan coba rasa nasi liwetnya seperti apa. Nah, sebelum dirasa, ini aromanya itu sama persis seperti nasi liwet pada umumnya yang menggunakan nasi putih. Ini kita tidak menggunakan nasi putih tapi barley. Nah, saya mau ambil dulu 1 sendok. Ini saya sisihkan dulu. Nah, ini tekstur dari barley-nya. Jadi ada serat-serat putih ini. Serat-serat putih ini dari kacang yang tadi sudah kita haluskan. Nah, saya mau coba rasa dulu, ini murni tanpa penambah yang lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih enak makan pakai tangan. Nah, rasanya itu sama persis seperti kayak kita makan nasi putih biasa. Padahal ini bukan nasi putih, nasi barley. Cuma bedanya ini lebih kenyal-kenyal. Terus gurihnya itu padahal kita nggak masak menggunakan santan. Santannya kita tambahkan di akhir. Nah, yang bikin gurihnya meresap di dalam barley ini kacang tanah yang tadi kita sudah haluskan ya. Jadi kita memasaknya dengan kacang tanah. Terus yang bikin tambah gurih lagi pakai santan kental setelah matang itu. Walaupun kita sedang hidup sehat, kita bisa makan nasi liwet yang menggunakan santan, tapi cara mengolahnya yang harus kita tahu supaya sehat gitu ya. Santan itu kalau nggak dimasak itu bagus karena banyak lemak baik ya. Jadi lemak baik ini akan membantu kita untuk menghilangkan lemak buruk yang ada di dalam tubuh kita. Dengan syarat santannya tidak dimasak. Nah, dengan cara yang tadi itu sangat membantu kita untuk bisa menikmati nasi liwet menggunakan santan tapi santannya tidak dimasak. Nah, selain itu saya sudah siapkan juga pelengkap nasi liwet. Nasi liwet itu biasanya dimakan dengan tempe goreng, tahu goreng, terus mau ada ayam goreng gitu ya. Dan sambal terasi pastinya. Ini saya sudah buat sambal terasi. Ini sambal terasinya real food semuanya. Nah, teman-teman bisa lihat link di atas sini bagaimana proses saya membuat terasinya. Semuanya murni dari real food. Oke, kita mau coba makan dulu dengan terasi gitu ya. Ini saya mau ambil 1 tempe, saya belah 2. Nah, ini tekstur terasinya. Terus kita makan dengan nasi liwet barley. Bismillahirrahmanirrahim. Inti dari real food itu semua makanan yang kita masukkan ke dalam mulut, pada saat kita kunyah kita itu bisa tahu rasa asli semuanya. Nah, ini kita masih tahu ini rasanya barley, terus rasa santan yang masih murni. Tambah tadi terasi ini udangnya kan udang ebi yang saya sangrai. Jadi rasa udangnya itu masih sangat khas dengan aromanya juga. Karena kalau kita beli terasi yang sudah ada berpengawet dan sudah dipaketkan itu biasanya kita nggak merasakan atau tidak bisa mencium aroma udang yang segar itu. Kalau ini sangat terasa dan tercium aroma segar dari udangnya. Ini sangat enak. Nah, sebenarnya kalau tanpa pelengkap ini juga bisa, cuma ini aja. Ini pakai cabai rawit ini juga enak kita makan karena cabai rawit ini lumayan pedas ya. Kalau orang yang nggak suka pedas jangan makan ini. Nah, kita cuma makan gini aja juga bisa. Kalau nggak mau buat pelengkap yang lainnya. Nah, walaupun kita sedang hidup sehat dan diet, tapi kita bisa makan nasi liwet senikmat ini seperti rasa aslinya yang pakai nasi putih. Dan ada terasinya juga sehat. Ini saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman yang belum bisa move on dari makan nasi. Jadi bisa, ini salah satu pilihan menu yang sangat sehat untuk kita makan, nasi liwet barley atau jeli-jeli. Saya akan buat menu makan siang. Saya beri nama rice bowl untuk diet kenyang dan diet kolesterol. Nah, bagaimana cara membuat
rice bowl untuk diet kenyang dan diet kolesterol ini, simak videonya sampai selesai ya. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat rice bowl makan siang diet kenyang dan diet kolesterol ini, yang pertama ada barley, nasi jali-jali atau barley ini yang sudah saya masak. Cara memasaknya teman-teman bisa lihat di link di atas ini ya. Berikutnya ada brokoli. Nah, brokoli ini sekitar 200 gram yang sudah saya potong-potong. Berikutnya ada udang, ini udangnya juga sekitar 200 gram. Terus ada satu buah wortel yang udah saya potong lidi ya, seperti ini. Berikutnya di sini ada bawang bombay seperempat yang sudah saya iris-iris. Satu siung bawang putih, satu siung bawang merah, ini juga yang sudah saya iris-iris. Berikutnya ini 1,5 kemiri yang sudah saya ulek kasar. Dan ini ada 5 butir cabai rawit yang sudah saya ulek kasar juga, beserta sedikit merica atau lada putih. Dan ini yang berikutnya ada tomat. Tomat ini satu yang sudah saya iris-iris juga. Udangnya sudah dibersihkan dan diberi perasan jeruk nipis. Jadi kita tidak menggunakan garam, tidak menggunakan penyedap. Penyedap di sini kita gunakan kemiri ya sebagai penyedapnya, dan wortel ini juga bikin makanan semakin gurih. Selain itu kita juga menggunakan minyak zaitun dan air secukupnya. Cara memasaknya, yang pertama kita panaskan teflon dan kita tambahkan air. Jadi kita menggunakan media air. Ini saya miringkan dulu supaya lebih cepat mendidihnya. Nah, ini kalau air putihnya sudah mendidih, sekarang saya tambahkan bawang merah. Terus bawang putih. Berikutnya kita tambahkan kemiri. Ini kita aduk-aduk. Berikutnya kita tambahkan semua bahan-bahannya yang bumbu ya. Ada cabai rawit, ada bawang bombay. Kecuali merica atau lada putih yang belum kita masukkan. Nah, ini sudah kita masukkan semua ke sini. Ini di oseng-oseng pakai api kecil. Berikutnya kita masukkan wortel. Berikutnya kita akan tambahkan air putih. Nah, berikutnya kita tambahkan udang. Ini sudah diberi jeruk nipis. Sekarang kita aduk-aduk. Kita tambahkan lada putih atau merica. Ini kita tutup sebentar, kita tunggu sampai wortelnya layu. Wortel dan udangnya sudah setengah matang, sekarang kita tambahkan brokoli. Nah, ini kita tutup juga sebentar, sekitar 1-2 menit. Nah, setelah 1-2 menit kita tambahkan tomat. Ini karena kita nggak menggunakan garam, jadi untuk rasa asinnya kita tambahkan tomat. Jadi kalau mau semakin asin, ditambahkan lebih banyak tomatnya. Ini kita tunggu sampai tomatnya layu sambil ditutup. Nah, ini tomatnya sudah layu ya, jadi sudah bisa kita matikan kompornya. Jadi kalau semua sayurannya sudah matang, sekarang kita tambahkan sedikit minyak zaitun sekitar 1 sendok teh. Ini langsung dituang ke sini. Berikutnya kita aduk-aduk supaya minyak zaitunnya merata ke sayuran dan udangnya. Kalau sudah tercampur rata, sekarang kita sudah bisa sajikan di atas nasi jali-jalinya. Rice bowl makan siang untuk diet kenyang dan diet kolesterolnya sudah selesai kita buat tadi ya. Setelah dimasak
barley dengan mangkok. Nah, tinggal kita tambahkan sayuran dan udangnya di atas sebagai menu komplit gitu ya. Jadi kita sudah ada karbohidrat, sayuran, serat, protein hewaninya juga sudah ada di sini. Nah, ini makanan yang sangat sehat untuk diet kenyang dan diet kolesterol. Nah, sekarang saya mau coba rice bowl untuk diet kenyang dan diet kolesterolnya. Yang pertama saya ambil udang, ini ada udang, ada wortel juga, dan brokoli yang kecil. Satukan di 1 sendok dan kita akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sangat enak walaupun tanpa penyedap ya. Jadi ini rasanya udah ada penyedapnya dari kemiri, dan wortel ini juga salah satu sebagai pengganti penyedap. Terus asinnya kita dapat dari buah tomat, dan ada pedas-pedasnya dari cabai rawit juga. Terus karbohidratnya kita dapat dari barley, seratnya juga ada dari brokoli. Brokoli juga mengandung karbohidrat. Ini semuanya sehat dan aman untuk yang sedang diet kolesterol dan diet kenyang. Nah, bisa dimakan untuk makan siang karena ini porsinya lumayan besar ya. Jadi sangat sehat, tapi pastinya kalaupun porsinya besar gitu. Nah, kita proteinnya kita juga dapat dari udang. Jadi protein hewaninya kita juga dapat dari udang. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan telur ataupun daging untuk lebih enaknya gitu ya. Lebih banyak lagi proteinnya. Terima kasih teman-teman telah menonton 5 ide menu makan siang untuk diet kenyang dan diet kolesterol. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.